Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kusniawati. Di sini saya akan membahas tentang tata nama senyawa koordinasi. Yang pertama itu ada penamaan ligan. Berdasarkan muatannya, ligan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada ligan yang bermuatan netral, dan yang kedua ada ligan yang bermuatan negatif, dan yang ketiga itu ada ligan bermuatan positif. Yang pertama di sini ada penamaan ligan netral, di mana penamaannya itu berdasarkan nama senyawanya tersebut, kecuali ada pada tabel berikut ini. Misalnya H2O, nama senyawanya air. Sedangkan untuk nama ligannya yaitu aqua atau aquos. Yang kedua itu ada NH3, nama senyawanya amonia. Sedangkan untuk nama ligannya yaitu amina atau azana. Di sini ada ligan MECN atau disebut juga asetonitril. Sedangkan untuk nama ligannya yaitu asetonitril, sama dengan nama senyawanya. Yang kedua itu ada penamaan ligan negatif, di mana ligan negatif ini merupakan anion. Ligan ini dapat berupa ion sisa asam atau bukan ion sisa asam, di mana ion sisa asam namanya dapat berakhiran dait atau at, seperti klorida, nitrit, dan nitrat. Sedangkan untuk ion bukan sisa asam biasanya namanya berakhiran dengan da, seperti nitrida dan ozonida. Anion yang namanya berakhiran dengan da sebagai ligan, pada penamaannya akhiran da diganti dengan do, kecuali beberapa ligan yang ada pada tabel tersebut, kecuali ion F- atau fluorida, Cl- atau klorida, Br- atau bromida. Sedangkan untuk ion sisa asam yang namanya berakhiran dengan it atau at, ketika sebagai ligan pada akhiran tersebut ditambahkan dengan O, seperti diberikan pada contoh tabel tersebut. Misalnya ada ion nitrit, ketika sebagai ligan dia namanya nitrito. Contoh yang kedua itu ada ion nitrit, ketika dia sebagai ligan namanya menjadi nitro. Yang ketiga itu contohnya misal nitrat menjadi nitrato. Penamaan ligan juga seringkali disingkat, misalnya pada tabel tersebut ligan acas atau namanya itu asetilacetonato. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang urutan penyebutan ligan. Menurut Holtzclaw dan Robinson pada tahun 1988 menyatakan bahwa urutan penyebutan nama ligan adalah secara alfabet, terlepas dari jumlah dan muatan ligan yang ada. Nah, jumlah ligan-ligan yang ada dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Apabila awalan-awalan tersebut telah digunakan untuk menyebut jumlah substituen yang ada pada ligan, maka jumlah ligan yang ada dinyatakan dengan awalan bis, tris, tetrakis, dan seterusnya. Misalnya contoh, bila di dalam suatu senyawa kompleks terdapat 2 ligan PPH atau fenilfosfina, maka disebut dengan bis trifenilfosfina, bukan di trifenilfosfina. Jadi dua ligan tersebut diganti dengan bis, bukan di. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang yang pertama yaitu senyawa kompleks molekuler. Nama senyawa kompleks molekuler dinyatakan dengan nama dan jumlah ligan, diikuti dengan nama atom pusat serta bilangan oksidasi dari atom pusat.
ditulis dengan angka Romawi. Contohnya itu ada senyawa kompleks AgCl PPH 3 kali. Nah, namanya itu klorotris trifenyl fosfina perak 1. Contoh yang kedua itu ada senyawa kompleks AgCl PCy 3 kali. Namanya itu klorobis trikloheksilfosfina perak 1. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang senyawa kompleks ionik. Di mana nama senyawa kompleks ionik ini diikuti dengan nama dan jumlah ligan, nama atom pusat, serta bilangan oksidasi dari atom pusat ditulis dengan angka Romawi, atau dinyatakan dengan ion diikuti dengan nama dan jumlah ligan, nama atom pusat, serta muatan dari ion kompleks ditulis dengan angka Arab. Nah, contohnya itu ada pada tabel tersebut.